Dingin di gunung bisa jadi berbahaya, bahkan sampai bikin hipotermia. Sahabat alam siap? Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Augusman di Gap Channel. Jangan anggap sepele suhu dingin di puncak gunung. Ini cara mudah menghindari hipotermia, karena suhu dingin di gunung bisa jadi berbahaya, bukan sampai bikin hipotermia. Sahabat alam siap? Sahabat alam, mendaki itu seru, tapi kalau salah persiapan, hipotermia bisa jadi mimpi buruk. Sahabat alam, hipotermia merupakan kejadian yang cukup sering dialami oleh para pendaki gunung. Ini merupakan kejadian ketika suhu tubuh seseorang menurun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Udara gunung yang dingin menjadi salah satu pemicu terjadinya hipotermia pada seseorang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang pendaki agar tidak terkena hipotermia. Sahabat alam, berikut di video ini saya akan berikan 5 tip agar sahabat alam tidak terkena hipotermia saat kegiatan mendaki gunung. Ini tip yang pertama, kondisi tubuh harus tetap fit. Ya, artinya sahabat alam saat mendaki gunung atau sebelum mendaki gunung, kondisi tubuh harus fit atau sehat. Karena sahabat alam, jika tubuh sedang tidak fit, seperti sedang demam atau flu, lebih baik batalkan rencana mendaki gunung. Orang yang sedang sakit biasanya lebih mudah kedinginan. Meski ada di suhu normal, udara gunung yang dingin tentu akan membuat orang yang tidak fit menjadi semakin kedinginan. Risiko mengalami hipotermia pun semakin meningkat pada pendaki yang sedang tidak fit. Dan yang kedua, bawa jaket dan perlengkapan memadai. Suhu udara di gunung yang lebih dingin berbeda di wilayah tempat tinggal sehari-hari, misalnya perkotaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perlengkapan yang memadai untuk mengatasi dingin di gunung. Salah satu perlengkapan itu adalah jaket, bukan jaket biasa, melainkan jaket gunung. Itu karena udara di gunung lebih dingin sehingga butuh jaket gunung dengan bahan yang memang dirancang untuk mengatasi udara dingin. Selain jaket, bawa juga perlengkapan lain seperti kantung tidur atau tenda jika sahabat alam memang mau berkemah di puncak gunung atau di salah satu shelter. Pastikan pula keduanya dalam kondisi baik, misalnya tidak berlubang atau sobek sehingga bisa maksimal mencegah udara dingin masuk ke tubuh kita. Ini tip yang ketiga, bawa baju ganti untuk dipakai saat tidur. Pakaian yang dikenakan saat mendaki gunung atau di trek pendakian hendaknya juga selalu kering, khususnya saat tidur. Jika sahabat alam berkemah atau camping, memang saat berjalan baju basah tidak begitu berpengaruh karena tubuh terus bergerak sehingga menghasilkan panas dari tubuh sahabat alam sendiri. Namun saat tidur, tubuh berhenti bergerak sehingga suhunya akan turun secara perlahan. Saat itulah efek pakaian basah akan mulai terasa. Udara dingin di malam hari akan semakin membuat tubuh kedinginan. Oleh karena itu, lebih baik jika mengganti pakaian basah dengan yang kering saat sahabat alam mau tidur. Tindakan itu akan mengurangi rasa dingin di tubuh sehingga bisa meminimalisir risiko terkena hipotermia. Jadi di sini faktor outfit sangat mendukung agar sahabat alam tidak terkena hipotermia. Ini tip yang keempat, cukup makanan dan logistik bergizi. Sahabat alam, cukup makan dan bawa logistik yang bergizi, yang bernutrisi, yang banyak mengandung karbohidrat tentunya. Karena sahabat alam, hipotermia lebih berisiko dialami pendaki yang sedang lapar. Hal itu bisa diatasi dengan cukup makan sehingga tubuh bisa menghangatkan diri dari dalam. Selain itu, bawa logistik yang bergizi
bernutrisi. Selain agar tubuh tetap fit selama pendakian, makanan bergizi akan membuat tubuh senantiasa hangat. Bawa pula makanan dan minuman untuk menghangatkan tubuh, seperti wedang jahe instan, makanan atau minuman yang berbahan coklat. Karena makanan dan minuman yang berbahan coklat bisa menjaga atau mengurangi rasa dingin di tubuh sahabat alam. Ini tips terakhir yang kelima. Mendakilah di musim kemarau. Suhu udara memang lebih dingin ketika musim kemarau dibandingkan musim hujan, dan ini akan terjadi sekitar akhir Mei hingga awal Oktober. Namun gunung di musim hujan akan lebih dingin dari suhu udara musim kemarau. Usai diguyur hujan yang tentu lebih sering turun di musim penghujan, sahabat alam, selain udaranya menjadi dingin, perlengkapan seperti tenda, baju ganti, dan kantung tidur atau sleeping bag lebih besar kemungkinannya untuk basah karena terkena hujan. Padahal perlengkapan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi dingin saat beristirahat. Maka dari itu, agar perlengkapan outfit sahabat alam, gunakan juga cara packing yang benar. Sebelum semua barang-barang seperti pakaian dimasukkan dalam carrier, lapisi dulu dengan trash bag atau plastik. Intinya adalah jangan sampai saat di trek pendakian turun hujan, pakaian atau outfit sahabat alam termasuk sleeping bag di dalam carrier terkena tetesan air hujan. Jika hujan lebat turun saat berkemah, bisa jadi tenda bocor sehingga air masih bisa masuk ke tenda dan membasahi baju atau kantong tidur sahabat alam. Hal itu bisa menyebabkan kedinginan dan meningkatkan risiko terjadinya hipotermia. Selain kelima tips tadi, tentunya ini sebagai saran dari saya. Jika tetap ingin mendaki gunung saat musim hujan, lebih baik jika mendaki gunung yang tidak terlalu tinggi dengan jarak tempuh yang lebih singkat dan lebih cepat. Karena jangan sampai sahabat alam terlalu kelamaan kehujanan selama di trek pendakian. Oke sahabat alam, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi jika sahabat ingin tetap melakukan kegiatan mendaki gunung dan terhindar dari hipotermia. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.